Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tiada ucapan yang paling pantas kita ucapkan pada sore hari ini kecuali rasa syukur alhamdulillah, karena sampai hari ini Allah masih berikan nikmat terbesarnya kepada kita semuanya, ibu-ibu sekalian, yaitu nikmat iman dan Islam. Punya kesempatan, badan sehat, jasmani dan rohani. Kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan Ramadan kemarin, diberikan kemenangan pada bulan Syawal, dan Syawal itu artinya meningkat, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Syawal pun sudah berakhir ya Bu ya. Mudah-mudahan iman kita juga di bulan yang setelah Syawal namanya Dzulqa'dah ini juga semakin meningkat ibu sekalian. Mudah-mudahan kesehatan kita juga semakin meningkat. Kalau mungkin kita sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kita juga semakin meningkat. Mudah-mudahan semakin meningkat juga silaturahmi kita. Mudah-mudahan semakin berat badan kita juga semakin meningkat. Artinya semakin berat badannya berarti semakin makmur hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Semakin berat badannya mudah-mudahan semakin berat pahalanya. Amin ibu-ibu sekalian. Semakin kurus badannya mudah-mudahan semakin kurus juga dosanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak ada istilah rugi. Tapi beruntung ibu sekalian, di balik istri yang gemuk itu ada suami sukses di belakangnya ibu sekalian ya. Atau di balik suami yang gemuk berarti ada istri-istri yang sukses, yang pinter masa ibu sekalian. Bersyukurlah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah bagi dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan nama beliau, kita akan mendapatkan pahala dengan melanjutkannya dengan sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membacakan nama beliau akan mendapatkan 10 kebaikan. Ketika kita sering mengucapkan nama beliau, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita kemarin, beberapa hari kemarin Bu sekalian ya, bulan kemarin kita sering mengadakan acara, atau mungkin tidak sering Bu ya, kita sering mendengar kegiatan namanya halal bihalal ya Bu ya, halal bihalal atau silaturahim lah gitu Bu. Nah, manusia ini Bu sekalian disebut makhluk din Bu ya. Apa Bu? Makhluk din. Din itu artinya agama ya Bu. Agama itu artinya religius, makhluk din. Satu sisi ibu sekalian, ya. Satu sisi makhluk manusia itu disebut makhluk ijtimai. Jadi ada makhluk dini, ada makhluk ijtimai. Dini itu makhluk religius, makhluk agama. Kalau ijtimai itu makhluk sosial yang hidup kita ini nggak mungkin Bu. Kita bisa hidup sendiri, pasti kita membutuhkan pertolongan dan bantuan daripada orang lain. Nah, makhluk dini ini memunculkan istilah Bu. Satu istilah yang disebut dengan hablum minallah. Itu makhluk dini. Makhluk ijtima ini memunculkan istilah hablum minan nas. Jadi ada hubungan vertikal dengan Allah namanya hablum minallah. Ada hubungan vertikal kepada manusia namanya hablum minan nas. Seperti itu Bu sekalian ya. Nah, maka manusia itu terdiri dari unsur Bu. Ada unsurun ardiyun. Jadi unsur itu dari bahasa Arab Bu. Dari kata ain nun sod, unsurun ardiyun, makhluk bumi. Ada lagi unsurun samawiyun Bu, makhluk langit. Ini Bu ya. Artinya unsur langit maksudnya Bu. Jadi ini dari bahasa Arab. Jadi ada dimensi bumi, ada dimensi langit.
Kok kita bisa ngerti Bu sekalian, manusia itu ternyata unsurun ardiyun, dari dimensi bumi, dimensi tanah Bu. Itu dalam surah Toha Bu. Toha ayat 55, Allah berfirman, minha khalaqnakum, dari tanah kita diciptakan. Wa fiha nu'idukum, ke tanah itu kita nanti akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah nanti kita akan dikeluarkan sekali lagi Bu. Sehingga itu sering disimbolkan Bu, ketika mayit dimasukkan ke liang lahat, ada apa itu namanya Bu? Kumpalan apa jenenge Bu? Tanah yang dikepal-kepal itu kan. Itu kan maksudnya dari Quran surah Toha ayat 55 ini. Ya Allah, dari tanah kami diciptakan. Ke tanah nanti kita akan dikembalikan Ibu sekalian. Dan dari tanah nanti kita akan dibangkitkan. Itu Quran surah Toha Bu, ayat 55. Diperkuat dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam, kata Rasulullah. Kita semua ini dari Adam. Wa Adamu min turab, Adam itu dari turab, torbun, turab itu artinya debu, tanah. Sehingga disambung lafat la li arabiyyin wa la li ajamiyyin. Enggak ada orang yang lebih mulia dari Arab atau non Arab, Bu ya. Illa bittaqwa, kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini di samping ada unsur bumi, ada juga unsur langit. Pertanyaannya, kenapa Bu? Limadha? Kenapa ada unsur langit? Li'anna fi jasadi ruhun. Nih, karena dalam diri kita manusia ini ada unsur langit yang disebut dengan roh. Apa Bu? Roh atau ruhun. Dan itu tidak kelihatan Bu sekalian. Pernah orang-orang Yahudi dalam satu riwayat menanyakan kepada Rasulullah itu Bu. Surah apa itu? Surah Al-Imran 85, wa yas'alunaka 'anir ruh. Ini Bu ditanya. Tanya tentang ruh. Apa jawab Rasulullah dalam surah Al-Imran tadi 85? Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu berasal dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan pengetahuan ilmu kecuali sedikit Bu sekalian. Jadi manusia itu disebut unsur samawi Bu, karena di dalam diri kita ini ada ruhun. Dalam Quran surah Al-Hijr Ibu sekalian ayat 29, ini Al-Hijr Bu ya, 29. Fa idza sawaituhu, ketika Allah menyempurnakan penciptaannya, wa nafahtu fihi mir ruhi, kami ciptakan manusia itu, setelah selesaikan aku tiupkan ke dalam diri manusia itu, wa nafahtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruhku. Siapa? Allah maksudnya Bu. Jadi ruhku itu Allah. Faqa'u lahu sajidin, ketika itu manusia bersungkurlah, manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu. Nah, ayat ini menjelaskan Bu sekalian, ternyata yang menyebabkan manusia mulia di hadapan Allah itu bukan unsurun ardiyun. Yang menyebabkan manusia mulia itu adalah karena manusia itu ada ruhaninya ini Bu. Jadi tidak hanya lahiriahnya, tapi yang lebih penting adalah ruhaninya ini Bu. Maka ketika manusia belum diberikan ruh ini Bu, malaikat tidak disuruh sujud kepada Adam waktu itu. Tapi ketika manusia sudah diberikan ruh ini Bu ya, malaikat pun disuruh sujud, dalam arti hormat kepada Nabi Adam Bu sekalian. Cuman nih Bu nih, rata-rata yang kita perhatikan selama ini bukan ruh kita Bu, tapi jasmani. Ini Bu, jasmani. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih Bu, kalau kita pergi ke mall itu urusan jasmani apa ruhani Bu sekalian? Jasmani. Kalau kita pergi ke pantai itu urusan jasmani apa ruhani Bu sekalian? Pas kita weekend ada kuliner yang lagi ngetren, itu urusan jasmani apa rohani Bu sekalian? Jasmani. Kalau kita ke masjid ini urusan jasmani apa rohani Bu? Kalau kita ke majelis taklim ini urusan jasmani apa rohani Bu? Tahu-tahu datang snack muter, itu urusan jasmani apa rohani Bu?
Jasmani dan rohani ya Bu ya. Oh gitu ya. Nah, pertanyaan lagi Bu. Kira-kira kalau kita berangkat ke mall atau ke pasar sama kita berangkat ke pengajian lebih semangat mana Bu? Woi. Dua-duanya ya Bu ya. Subhanallah, luar biasa Bu di sini imannya kuat-kuat. Amin ya robbal alamin. Bu, kalau kita ke mall 3 jam kira-kira ngantuk belum Bu? Bisa lebih ya Bu ya. Kalau kita ke pengajian, apalagi yang ngasih pengajian udah nggak marem ini Bu, kira-kira ngantuk nggak Bu? Ya Allah, itu ruhaninya apa jasmani yang penyakit itu Bu? Nah makanya itu Bu, kita sering-sering ngadain majelis taklim, gitu loh Bu. Aspek bumi ini berakibat manusia butuh dengan kebutuhan bumi ini Bu, ya. Namanya jasmani. Kalau aspek langit Ibu sekalian atau ruh itu, manusia juga membutuhkan yang membuat ruh kita ini juga hidup, gitu Bu. Aspek jasmani itu gini Bu, kalau kita haus berarti kita minum. Itu jasmani apa rohani Bu? Jasmani. Ya Bu ya. Nek awade ngeleh berarti dahar makan ya Bu ya. Kan itu namanya jasmani Bu sekalian. Kalau kita ngantuk berarti harus tidur. Itu jasmani Bu ya. Kalau kita capek berarti istirahat. Kan gitu Bu. Itu berarti ada apa namanya? Jasmani Bu sekalian, jasmani. Nah, ruh kita juga butuh kebutuhan Bu, ruh kita ini Bu. Ruh kita semuanya ini. Apa kebutuhan rohani Bu? Itu berhubungan dengan Allah. Karena ruh tadi memang dari Allah. Qulir ruhu min amri rabbi. Surah Ali Imran ayat 85 tadi Bu. Nah, ruh kita ini merindukan fitrah ternyata Bu. Bahkan bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Setiap bayi yang dilahirkan pasti dalam keadaan suci. Mau anaknya Yahudi, Nasrani, mau orang kafir itu dalam keadaan suci. Fa'abawahu, kata Rasulullah, orang tuanya lah nanti ayyuhawidanihi, ayyunassiranihi, ayyumajisani, yang akan menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani ataupun Majusi Bu sekalian. Nah, sehingga karena manusia ini butuh ini Bu ya, dalam dirinya fitrah ini, dimanapun saja ada namanya agama Ibu sekalian, agama ini Bu diyakini menjadi dimensi gitu loh, alat untuk apa Bu? Untuk membawa kepada sang pencipta gitu loh Bu, maksudnya gitu. Jadi ruh ini merindukan Allah Bu. Cuma nih Bu, ketika ruh ini mencari Allah, ini Bu, kadang-kadang jalannya salah Bu, karena tidak dibimbing oleh wahyu. Tidak dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa timbulnya Bu? Ketika ketemu batu besar dianggap Tuhan. Ketika ketemu pohon besar kadang dianggap pangeran, dianggap Tuhan. Ketika ketemu api yang berkobar-kobar dianggap Tuhan. Kan gitu ada Bu ya orang seperti itu kan? Jadi kenapa seperti itu Bu? Karena ruhnya tidak dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketemu gunung besar dianggap Tuhan sehingga dia berikan sesajen di situ. Berikan apa namanya? Sesembahan di situ. Kalau mau lewat seakan-akan kula nuwun Mbah, kula nyuwun keselamatan Mbah, kudu ajeng lewat Mbah. Karena itu dianggap sesuatu yang bisa menyelamatkan dalam hidupnya. Dan itu adalah bagian daripada kesyirikan. Nih Bu ya, kesyirikan. Itu dia. Nah, ruh kita ini merindukan Allah Subhanahu wa taala Bu. Dalam diri ruh kita ini merindukan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang tadi salah jalannya Bu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan para penterjemah untuk ke bumi ini Bu, yaitu para nabi, yaitu para rasul. Ini kan berdakwah Bu, terus para tabiin, sahabat tabiin, tabiin, kemudian para alim, para ulama, dulu ada juga mungkin wali songo, seterusnya Bu, agar manusia itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas Bu. Dalam surah Ali Imran lagi nih Bu, 112.
Duribat alaihimudz zillatu, manusia itu akan ditimpa kehinaan. Ainama suqifu, dimanapun manusia berada, illa, kecuali, siapa kecuali ini Bu? Bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali yang bisa hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia. Dibimbing Bu oleh para nabi, sehingga kita ikut pengajian ini agar terbimbing Bu. Yang kita sembah itu benar-benar yang menciptakan kita. Yang kita sembah itu benar-benar lam yalid wa lam yulad. Tuhan kita enggak berada dan tidak diperanakan. Turunlah surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Ini kan ayat tentang tauhid Bu, pendek tapi maknanya juga tentang tauhid dalam ini. Allahus somad, Allah tempat kita bergantung Bu sekalian. Tuhan kita itu siapa Bu? Dijelaskan ayat selanjutnya, lam yalid wa lam yulad. Tuhan kita itu enggak beranak, enggak diperanakkan, beda dengan manusia. Dan apalagi Bu, perbedaan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu jenis makhluk pun yang bisa menyamai sang Khalik penciptanya itu Bu sekalian. Nah, ini yang disebutkan dengan ayat tauhid Bu sekalian, ya. Nah, kebutuhan jasmani Bu itu ketika tidak dipenuhi gimana Bu? Bisa mengakibatkan penyakit jasmani Bu sekalian. Kurang makan biasanya sakit. Kurang minum biasanya sakit. Kurang tidur biasanya apa Bu? Sakit. Kurang duit biasanya, iki rame tenan sing Jawa Ibu sekalian ini ya. Kurang perhatian. Ibu kurang perhatian ya di rumah ya. Ini biasanya penyakit gitu Bu. Ya. Kita nggak ditegur sedikit aja kadang-kadang sakit Ibu sekalian, ya kan? Jadi bapak-bapaknya yang parah ini, kurang rokok, sakit malah kadang-kadang Bu. Aneh juga ini. Penyakit jasmani ketika tidak terpenuhi ya sakit jasmani Bu. Kurang vitamin A biasanya menyebabkan apa Bu? Penyakit apa itu? Ah itu dia. Kurang kekurangan vitamin C biasanya sariwawan ya Bu ya. Nah itu dia. Kurang vitamin K biasanya apa Bu? Ah itu dia tulang. Kekurangan vitamin D biasanya ya kulit ya Bu ya. Makanya ibu-ibu ini ya Allah Bu, tiap hari ada namanya lotion, ada skincare, ada macam-macam Bu ya. Untuk muka aja sudah berapa macam itu Bu ya. Apalagi manikur, pedikur, apalagi itu Bu. Itu kan luar biasa, itu banyak banget Bu ya. Nanti ada mandi aja ada istilah apa namanya Bu? Sauna ya Bu ya. Ibu-ibu di sini kalau mandi pakai sauna itu enggak Bu? Oh enggak ya Bu ya. Ya pokoknya macam-macam lah itu Bu. Dan betapa ketika manusia pengen jasmaninya bagus itu Bu, dia berusaha Bu, berusaha luar biasa. Ini Bu ya. Ketika orang badannya kurang bagus sedikit kadang-kadang Bu, orang berusaha semaksimal mungkin, jerawat satu saja Bu, pusing nggak kadang-kadang Bu. Oh, nyari obat kemana itu kadang Bu, kadang harus online dibelinya kan gitu Bu ya. Untuk demi mukanya itu nggak bentolan lah begitu Bu, kan begitu. Dari mulai rambut sampai ujung kaki itu perawatannya udah jutaan kadang-kadang manusia itu Bu. Nah, jadi kebutuhan ruh jika tidak dipenuhi juga menjadi sakit, namanya sakit rohani Bu sekalian. Sakit rohani, sakit jiwanya ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini semuanya sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu ya. Seperti itu Bu. Nah, jadi ada sakit jasmani, ada sakit rohani Bu. Bedanya gimana Bu? Kalau sakit jasmani, orang yang sakit lebih tahu Bu. Kepala pening, dada sesek, ini Bu ya. Jantung kita berdebar. Kadang kita lebih tahu daripada orang lain. Kecuali orang lain itu kita beri tahu itu Bu sekalian. Itu sakit jasmani Bu sekalian ya. Jadi kadang-kadang kita lebih bisa merasakan. Kalau sakit rohani Bu sekalian, yang sakit kadang-kadang dirinya tidak tahu kalau dirinya sakit rohani Bu. Nih Bu, ya.
Kadang-kadang yang ngerti itu malah tetangganya Ibu sekalian. Orang sombong kadang-kadang yang lebih tahu tetangganya. Orang bahil kadang-kadang yang lebih tahu tetangganya, orang lain Bu. Orang bahil itu orang yang cepat Ibu sekalian. Minum kopi aja ampasnya sampai dijemur lagi Bu. Saking ininya Bu sekalian, bahilnya itu. Betapa orang sekarang pada bahil-bahilnya luar biasa Bu. Ikan itu sampai kucing gak kebagian. Gimana Bu? Sampai masuk presto semuanya jadi tulang empuk semuanya, dimakan semuanya. Kucing sampai gini Bu. Mbok sirain dase iki dikene aku. Dikremus sisan dase Bu. Ya Allah, kata kucing itu. Saking presto ini kan masuk semua jadi tulang yang empuk semuanya Bu ya. Kucing-kucing do kering kabeh Bu sekalian. Enggak kebagian lagi itu makanannya itu. Tapi kalau di ibu-ibu sini enggak Bu, kadang-kadang malah dibeliin ayam, ya, fried chicken untuk makanan-makanan itu boleh Bu ya. Namanya peliharaan juga kesayangan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini Bu. Jadi orang cupet tuh kalau megang air aja nggak bisa netes itu Bu, saking kencengnya, bahkan lebih kenceng daripada petinju Ibu sekalian. Nah, sakit jasmani Bu itu selesai di dunia Bu, mati selesai. Kanker ketika sudah mati juga selesai Bu sekalian. Punya penyakit hipertensi, punya penyakit jantung, kanker, ketika sudah wafat sudah berakhir Bu, gak ada urusannya di akhirat Bu sekalian. Tapi ketika kita punya penyakit rohani ini Bu ya, bukan hanya di dunia tapi juga sampai dibawa ke akhirat Ibu sekalian, gitu kan. Dan sakit jasmani luar biasa Bu. Orang akan berusaha sekuat mungkin untuk berusaha berobat itu Bu. Gak bisa sembuh ke sini, pindah ke tempat ini. Gak sembuh ke dokter ini, pindah ke dokter sana. Gak sembuh ke dokter di Bandar Lampung ini, pindah ke Jakarta. Gak bisa di Jakarta, pindah ke Malaysia. Gak bisa pindah ke Singapura, bahkan ke Amerika. Pernah dengar gitu kan Bu? Para artis-artis kita itu kan berobat sampai kemana demi untuk namanya sembuh jasmani ini. Kan seperti itu. Ya kan? Kira-kira kita ini punya penyakit rohani enggak Bu kira-kira Bu? Punya Bu ya. Nah, kalau orang biasanya malas baca Quran itu penyakit jasmani apa rohani Bu? Rohani. Ibu-ibu di sini kalau baca Quran kira-kira lebih lama baca Quran apa buka Facebook Ibu sekalian? Apa buka WA lebih lama apa daripada baca Quran? Oh, dua-duanya. Dua-duanya lama apa dua-duanya sebentar Bu? Alah, mbok ngapusi wae Bu. Wong turu karo buka HP lho. Ada enggak ibu-ibu sini sebelum tidur itu enggak buka Facebook apa tapi bukanya Quran? Ada enggak ibu-ibu sini Bu? Enggak usah bohong lah Bu, jangan bilang enggak ada Bu. Asli Pak kami ini Pak. Mau tidur harus buka HP dulu. Bangun tidur tuh enggak baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amanna wa nusur. Buka dulu Bu Facebook siapa sing like aku ya kan gitu kadang-kadang Bu. Ya Allah. Sekarang jadi doa ini hilang kadang-kadang Bu. Tapi itu bukan ibu-ibu di sini Bu ya. Ibu-ibu di daerah sana Bu, pinggir laut sana Bu. Katanya gitu Bu, iya. Tapi katanya pindah dari sini Bu ibunya itu. Sama aja Bu ya, gegoh gawah katanya gitu Bu. Nah, lagi wiridan ngantuk, penyakit apa itu Bu? Rohani. Lagi pengajian majelis taklim ngantuk, penyakit apa Bu? Ada yang ngantuk enggak ini Bu? Kalau ngantuk tidur aja. Kalau ngantuk tidur aja nggak apa-apa Bu sekalian. Nah itu ya, itu penyakit ini. Kalau nonton TV sinetron semangat itu apa Bu kira-kira Bu? Penyakit apa itu? Rohani Bu ya. Penyakitnya rohani semuanya ini Bu ya. Nah, sakit jasmani ini Bu perbedaannya Bu. Semakin kesini Bu itu semakin pinter dan canggih-canggih Bu. Bayangin Bu. Dulu kita nggak kenal namanya dokter spesialis, bener Bu ya. Sekarang tuh dokter tuh spesialisnya masing-masing dan banyak macamnya Bu. Macamnya banyak sekali. Spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan. Biyen ki sing penting dukun bayi ini wis cukup. Bener nggak Bu? Spesialis gigi, spesialis THT, spesialis kanker, spesialis jantung.
Nih Bu ya, itu dia. Saking masalah ruhani ini pentingnya luar biasa Bu. Rasulullah menggambarkan hati kita ini Bu. Dalam hadis Bukhari Muslim. Ala inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada segumpal daging, kata Rasulullah. Idza saluhat sairu amali. Kalau itu baik maka baik seluruh amal perbuatanmu. Wa idza fasadat, kalau itu rusak maka rusaklah seluruh amalmu. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati ini Bu. Hati kita itu enggak lebih besar daripada kepalan tangan kita ini Bu. Tapi itu bisa bisa menjadi bentuk kehidupan kita lahiriahnya dari hati kita ini Bu. Maka penyakit hati itu rohani itu banyak Bu. Orang yang murtad itu penyakit rohani Bu ya. Orang yang membenci orang lain tanpa sebab itu penyakit rohani. Orang yang berprasangka buruk itu penyakit hati rohani. Orang yang riya atau pamer itu penyakit rohani Bu sekalian. Meskipun tidak semua orang yang itu disebut riya atau pamer Bu. Contoh ada musibah banjir atau gempa atau apa Bu ya. Mungkin dari jamaah Al-Huda difoto dengan niat agar orang lain terketuk hatinya untuk membantu, itu juga ini insya Allah tidak disebut riya, dengan tujuan agar orang lain juga tergugah untuk membantu. Itu enggak riya. Adu domba juga penyakit rohani, ya, mengadu domba. Bukan hanya domba Bu ya, adu jangkrik, adu ayam, semuanya itu penyakit rohani. Hasad, dengki juga penyakit rohani. Ini Bu ya. Sombong juga penyakit rohani. Makanya Bu, kalau penyakit rohani ini sembuhnya kadang-kadang lebih susah daripada penyakit jasmani. Tapi Allah sudah kasih kita jalan Bu sekalian. Di antaranya adalah apa Bu? Dengan banyak istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang dia berbuat fahisyah, keburukan, aw zalamu anfusahum, atau berbuat zalim, dzakarullah, segera ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, sehingga mereka banyak-banyak beristighfar. Ini Bu ya, beristighfar. Nih, ada wiridan, ada istighfar, ada sholat, nih Bu ya. Nah, kalau kita masuk ke majelis taklim seperti ini Bu, ini insya Allah bagian daripada obat untuk mengobati ruhani, nih Bu ya. Kita menyantuni yatim piatu, itu juga bagian daripada mengobati rohani. Itu bagian daripada vitamin hati, nih Bu ya, vitamin hati, nih Bu, vitamin hati. Termasuk melihat orang yang sedang ditimpa musibah, kematian, itu juga bagian daripada vitamin hati untuk obat rohani Bu. Orang yang ingat mati itu Bu, nih Bu ya, dia tidak akan dilalaikan oleh kehidupan dunianya Bu. Kalau kehidupan dunianya sudah bagus Bu, nih ya, dia tidak akan terlalai dengan dunia itu. Ketika orang selalu ingat mati, dia akan selalu ingat kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian. Jadi hari ini Bu, topik materi kita ini bagaimana hubungan kita ini baik kepada Allah yang disebut dengan hablum minallah, juga baik kepada sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas. Hablum minannas ini insya Allah sudah kita kerjakan Bu. Dan itu kita rawat, intinya Bu, kita rawat. Kemarin Bu, ketika 1 Syawal, pokoknya di bulan Syawal kemarin Bu, setiap orang mengaku salah, benar nggak Bu? Setiap orang mengaku salah, mohon maaf lahir dan batin. Ketemu orang kita ngaku salah, ketemu orang tua, istri kepada suami, suami kepada istri, kepada tetangga, semuanya mengaku salah, semuanya murah senyum, semuanya murah hati Bu, semua makanan dikeluarkan. Bayangin Bu, kalau itu bisa tercipta dalam setahun setelah Ramadan, subhanallah, luar biasa Bu. Ya, semangat kebaikan. Yang jelas Bu, jangan sampai Idul Fitri berhenti, kita juga berhenti ibadah kita kepada Allah.
Karena ibadah itu bukan hanya sampai Idul Fitri, tapi sampai mati Ibu sekalian. Kan gitu. Jadi memaafkan itu bukan sampai satu Syawal, tapi terus. Ini Bu ya. Karena Syawal itu meningkat, bagaimana setelah Ramadan ini kita tetap meningkat Ibu sekalian, ya. Bukan hanya meningkat daripada penyakit kita ini sekarang kan THTG Bu ya, sama THTK itu. Tambah hari tambah gendut, tambah hari tambah kurus. Itu penyakitnya Bu sekalian. Mudah-mudahan kalau yang kurus dosanya. Amin Bu. Mudah-mudahan yang gendut pahalanya. Amin Bu sekalian. Nah seperti itu Bu ya. Yang jelas mudah-mudahan Bu, dengan kita sering kumpul begini Bu ya. Karena ini adalah bagian daripada terapi ruhani Bu. Kan Rasul menggambarkan ini Bu. Jika engkau bergaul dengan tukang pandai besi, meskipun bukan kita menjelekkan tukang pandai besinya Bu ya, engkau akan kecipratan, paling enggak androkmu bolong, kadokmu bolong. Saya ini enggak bergaul dengan ahli hisab sebenarnya Bu, maksudnya tidak sering kumpul ya, tapi karena kadang-kadang sering bertemu, duduk bareng, tekan ngomah gitu ya, kok mambu rokok Thomas baju mas, lebih ya kanan kiri kudu ahli hisab kabeh Bu sekalian, kan gitu Bu ya. Nah itu dia. Ketika engkau berkumpul dengan penjual minyak wangi, setidaknya kamu akan bau harumnya, meskipun kamu tidak memakai itu, kan gitu. Kalau kamu berkumpul dengan tukang jengkol, setidaknya kamu akan bau jengkol. Kalau kamu ada tukang jengkol sini Bu. Kalau kamu bergaul dengan tukang duren, deketin tukang duren, setidaknya kamu akan bau duren, meskipun kamu nggak beli duren. Kasihan banget deh loh Bu ya, nggak kebeli durennya Bu. Itu digambarkan begitu Bu. Jadi bersahabatlah yang bijak Ibu sekalian. Maksudnya gini, tadi itu ya Rasul menggambarkan ketika kita bertemu berkumpul seperti ini Bu ya, di rumah Allah ketemu dengan orang-orang soleh, insya Allah kita akan tertular kesolehannya, atau setidaknya kita akan diingatkan Bu keburukan kita. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi ada amar ma'ruf nahi munkar. Ini Bu ya, seperti itu Bu sekalian. Enggak usah lama-lama Ibu ya, sudah hampir jam 5 ini. Yang jelas mudah-mudahan Ibu sekalian, bukan hanya jasmani yang kita perhatikan, tapi juga ruhani. Ya Bu ya. Kalau jasmani kita enggak usah pusing-pusing Bu, tiap hari kita mungkin sudah nyepeda, ada yang ikut senam, ada yang ikut poli, ya Bu ya. Belum minum jamu, minum madu Bu ya. Macam-macam lah kalau jasmani itu. Perawatan muka, maskeran, semacam-macam Bu. Cuman yang lebih penting juga selain itu adalah terapi penyakit rohani, dan mudah-mudahan Bu, jasmani dan rohani kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri jasmani rohani sehat itu gimana Bu? Hati yang sehat itu kata Rasulullah, dia tidak puas dengan amal soleh yang dilakukan. Sudah melakukan amal soleh satu, pengen ditambah amal soleh yang lainnya. Ini ciri-cirinya Bu. Sudah melakukan ketaatan satu, pengen nambah ketaatan yang lainnya. Sudah melaksanakan sholat wajib, pengen ditambah sholat sunnah. Itu hati yang baik. Sudah melaksanakan puasa wajib, pengen nambah puasa sunnah, seperti kemarin puasa Syawal, ya Bu ya. Dan sebaliknya Bu, kata Rasulullah, hati yang sakit, hati yang kolbun marid kata Rasulullah itu nggak puas dengan keburukan Bu. Sudah berbuat dosa satu, ditambah berbuat dosa yang lain. Sudah menipu satu orang, ditambah menipu orang lain. Ini Bu, itu ciri-ciri hati yang ini. Sudah tidak melaksanakan amalan wajib, apalagi juga ditambah dengan amalan sunnah. Itu ciri-ciri hati yang sakit. Mudah-mudahan Ibu sekalian, hati kita ini hati yang sehat, ya Bu ya. Mudah-mudahan jasmani kita sehat, juga rohani kita juga sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami,
dosa guru-guru kami, dosa keluarga kami, baik yang masih hidup, apalagi yang telah mewafatkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah pisahkan kami dengan orang-orang yang kami cintai di muka bumi ini ya Allah, jangan Kau putuskan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Engkau lah Tuhan kami, tiada Tuhan kecuali Engkau. Kami hamba-Mu ya Allah, kami dalam pengabdian kepada-Mu, kami dalam pengawasan kepada-Mu ya Allah. Kami mengakui nikmat yang Kau berikan kepada kami, termasuk nikmat pada hari ini ya Allah. Engkau ringankan langkah kaki kami ke majelis taklim Masjid Al-Huda ini ya Allah, karena kami ingin mencari ridha-Mu ya Allah. Kami ingin mencari hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mengakui dosa yang kami lakukan ya Allah, baik kepada kedua orang tua kami, kepada suami kami, kepada anak kami, atau kepada tetangga dan saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni dosa kami, tiada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kami mohon kepada-Mu, karuniakan kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Karuniakan kepada kami ya Allah rezeki yang halal, dan karuniakan kepada kami amal-amal yang Engkau terima ya Allah, dari mulai bangun tidur hingga sore hari ini ya Allah, hingga kami menghadap-Mu nanti ya Allah di pembaringan. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah pisahkan kami dengan bulan-Mu yang sungguh mulia yaitu Ramadan, kemudian Engkau telah pisahkan dengan bulan-Mu yang disebut dengan Syawal ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dengan Ramadan-Mu di 1444 Hijriah yang akan datang ya Allah. Karuniakan kami umur yang panjang dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah, ketaatan kepada Rasul-Mu, menjalankan sunnah-sunnah Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbing kami ya Allah atas kebodohan kami ya Allah, ajari kami atas kekhilafan kami ya Allah. Berikan kami ya Allah kemudahan dalam menghadapi setiap ujian masalah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati kami, tetapkan hati kami ini atas iman, atas Islam, atas ihsan kepada-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan kami meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan dunia dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Karuniakan kami kesabaran ya Allah atas setiap ujian, musibah yang menimpa diri kami, keluarga kami ya Allah. Berikan kami kesabaran ya Allah dalam menerimanya. Karuniakan kami menjadi orang-orang yang pandai bersyukur ya Allah atas setiap nikmat yang Kau berikan kepada kami. Jadikan setiap nikmat buat kami semakin taat kepada-Mu ya Allah, semakin mendekat kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tausiah singkat pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada ucapan ibu-ibu ya, ucapan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan hati ibu sekalian sehingga merasa tidak nyaman dengan apa yang kami sampaikan, dan itulah yang kami bisa sampaikan pada sore ini. Kepada Allah kami kembalikan. Walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.